Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita jawab pertanyaan antum di 0811755606, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, khair. Baik, Ustaz ya. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa kita mengundang antum untuk bersoal jawab di 0811755606 melalui telepon langsung ya, bukan di telepon WhatsApp. Dan untuk chat di layanan WhatsApp di nomor yang sama bisa antum kirimkan melalui format nama, kemudian alamat dan juga poin pertanyaan antum langsung. Dan kita ingatkan juga untuk yang menelpon itu untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, untuk mengecilkan volume televisi atau lebih baiknya menonaktifkan saja pesawat televisinya. Agar lebih fokus jawaban ataupun pertanyaan yang antum sampaikan nantinya, juga jawaban yang akan diterima lebih bisa memberikan kepahaman untuk semua. Baik para pemirsa dan juga Ustadz, dimanapun antum dan antuna berada, kita akan langsung izin kepada guru kita untuk langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan antum di layanan WhatsApp yang sudah masuk. Mohon izin Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ada travel umroh yang menjual program haji khusus dan ini berkolaborasi dengan bank syariah, Ustadz. Jika kita ingin mendaftar haji khusus, kita diarahkan melalui bank syariah tersebut. Namun jika ingin melakukan cicilan, juga diarahkan melalui bank tersebut dengan skema cicilan seperti layaknya mencicil motor. Ada tenor 1 tahun sampai 5 tahun, Ustadz. Dan jika tidak ingin mencicil melalui bank syariah tersebut, kita bisa meminta untuk diwakilkan atas nama travel tersebut. Namun untuk skema cicilan itu sama saja. Harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan nominal jika kita melakukan cicilan. Semakin tinggi tenor yang diambil, itu semakin tinggi selisih harganya. Bagaimana hukum yang seperti ini, Ustadz? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah hanya mewajibkan haji dan umrah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan, mampu fisik kuat dan mampu finansial keuangannya. Maka tidak dibolehkan seorang muslim berhutang untuk melakukan ibadah haji. Kalau memang ada aset yang harus dijual, setelah jual baru mendaftar haji. Walau hutang itu tidak ada ribanya. Wabillahi taufiq. Naam, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudara kita yang bertanya mengenai haji ini dengan skema cicilan ataupun cash ini bisa diberikan kepahaman. Dan tentunya ini ada juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita kembali ingatkan untuk antum yang ingin langsung telepon di 0811755606 untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya. Dan satu kali lagi kita ingatkan juga bahwa antum juga bisa menyimak program kita ini melalui Asil App yang sudah di-download di perangkatnya atau di gadgetnya ataupun di Androidnya.
Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Masih dari layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Ustadz, saya sebelumnya ada hutang sama teman. Anggaplah si A, Ustadz. Kemudian beberapa waktu yang lalu, si A ini minta tolong Anda mengerjakan satu proyek. Namun tidak ada kejelasan berapa pembayaran untuk Ana di proyek ini. Kemudian setelah proyek itu selesai, tiba-tiba teman Ana ini bilang hutang kepada Ana dianggap lunas. Hutangnya kepada Ana dianggap lunas. Karena Ana sudah bantu beliau mengerjakan proyek tersebut. Apakah ini diperkenankan, Ustadz? Dan hutang Ana dianggap kepada dia lunas. Jazakumullah khairan, Ustadz. Barakallahu fiqh. Kalau Anda setuju, tidak ada masalah. Ya. Namakan dengan muqassah. Kalau umpamanya utang lebih besar, ya Anda setuju tidak ada masalah. Kalau umpamanya kerja Anda, upah Anda harus lebih besar, ya Anda tinggal mengatakan harga pasarnya kerja saya sekian, hutang hanya sekian persen. Harga kerja saya 20 juta, sedangkan hutangnya 10 juta, kurang 10 juta lagi. Dia wajib membayar. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga penjelasannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa paham dari jawaban guru kita tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan jemaah yang menyimak program di pagi hari ini selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya, Ustadz. Ustadz, qadarullah kedua orang tua, dalam tanda kurung ini mertua, itu masih berkecimpung dalam usaha yang bersinggungan dengan riba. Yaitu jual beli kredit kendaraan dengan bekerja sama dengan leasing sudah sejak 2013, Ustadz. Dan sebagai anak masih belum bisa membujuk untuk berhenti. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana status makanan dan minuman atau hal-hal yang kami manfaatkan jika berkunjung ke rumah orang tua? Bahkan orang tua kami terkadang membawakan beberapa makanan cemilan dan bawaan lainnya ketika kami akan pulang. Sedangkan kami tahu apa yang kami manfaatkan adalah hasil dari usaha yang masih bersinggungan dengan riba. Jazakallahu khairan, Ustaz, untuk nasihatnya. Barakallahu fiik. Selalu nasihati dan doakan orang tua Anda agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Karena kondisi mereka seperti itu sangat mengenaskan. Kalau saja Allah jelmakan azab dari perbuatan dosa besar riba itu menjadi virus COVID-19, pasti semua manusia akan tidak berani melakukannya. Tetapi hikmah Allah lebih besar. Allah menginginkan hamba-hambanya beriman kepada yang gaib kepadanya. Kalau Allah nyatakan menjadi tidak gaib, Allah konkretkan, tentu tidak perlu ada surga dan neraka. Pasti semua manusia akan taat kepada Allah Jalla fi'ula. Maka selain Anda berusaha menasihati, juga doakan kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab agar mereka berhenti. Adapun dalam hal tersebut, bagian dari Anda mendakwahinya, tentu tidak boleh Anda makan, Anda tolak dengan baik, ya, setiap pemberian. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihatnya dan juga jawaban dari pertanyaan saudara kita ini. Mudah-mudahan ini juga merupakan ilmu dan nasihat untuk kita bersama yang barangkali bersinggungan dengan persoalan yang sama dengan yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ada kelompok Ustadz, ada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, dalam tanda kurung disingkat KBIHU, difasilitasi oleh Bank Syariah untuk pertukaran uang rupiah ke rial, Ustadz. Jemaah sudah transfer rupiah ke KBIHU, tapi jemaah menerima rialnya diberikan oleh KBIHU saat jemaah datang manasik haji. Jadi pertukaran tidak langsung menyerahkan rupiah, menerima rial, karena jarak dan kesempatan. Rial akan dibawakan oleh KBIHU saat manasik. Apakah ini dibolehkan, Ustadz? Nah.
Sepertinya akadnya wakalah. Ya, tapi kalau Anda merasa itu bukan wakalah, ya tidak boleh. Ini Anda mewakilkan kepada KBU Anda tadi untuk menukarkannya dengan bank syariah. Antara KBU dengan bank syariah itu yang wajib tunai. Adapun KBU dengan Anda karena akadnya wakalah, maka tidak ada wajibkan tunai. Billahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita ini. Kita akan coba lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, terkait jasa titip atau justip, apakah boleh menentukan biaya justip berupa persentase tertentu dari harga barang? Jika harga barang ditalangi terlebih dahulu oleh penyedia justip, apakah ini juga dibolehkan Ustadz? Nah, ini mutlak tidak dibolehkan. Yang dibolehkan itu kalau uangnya dibayar di depan, tidak ada talangan. Sehingga tidak tergabung antara akad talangan pinjaman dengan akad jual beli jasa, yaitu jasa titip. Wallahu ta'ala a'lam. nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya untuk pertanyaan saudara kita mengenai justip ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan diberikan kepahaman untuk yang bertanya dan untuk kita semua di hari ini. Kita kembali ingatkan untuk antum yang menelpon di 081175500606 untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya terkait pembelian atau pendaftaran dengan sistem pembayaran early bird Ustadz. Misalnya pembelian atau pendaftaran di pekan pertama harganya 120. Dan pada pekan kedua itu 150 Ustadz. Dengan catatan fasilitas yang didapatkan itu sama. Apakah sistem pembayaran atau penentuan harga seperti ini dibolehkan? Apa tidak zolim dengan peserta atau pembeli lain? Karena fasilitas yang didapat sama sedangkan harga berbeda Ustadz. Nah, tidak apa-apa, asalkan Anda tahu berapa harganya dan fasilitasnya. Wabillahi taufiq. baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Barangkali untuk kita bersama yang menyimak di kesempatan hari ini untuk sistem pembayaran atau pembelian seperti ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum juga di 081175500606. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum menjual barang temuan atau mensedekahkannya Ustaz? Padahal sudah diumumkan untuk waktu yang lama, dalam tanda kurung 3 bulan lebih. Tetapi tidak ada yang menghubungi ana, sehingga berinisiatif untuk mensedekahkan barang ini atau menjualnya dan uangnya juga nanti untuk orang-orang yang membutuhkan. Naam Ustaz. Jika 1 tahun bukan 3 bulan. Naam Ustaz. Masih ada waktu 9 bulan lagi untuk Anda umumkan. Bila tidak kunjung datang juga, itu sedekahkan kepada fakir miskin, baik uangnya atau barangnya. Nah. Kemudian niatkan sedekah atas nama pemiliknya. Dan suatu saat bila dia datang kepada Anda dan Anda meyakini pemiliknya adalah dia, maka Anda tawarkan pilihan, dia menerima sedekah atau dia meminta dikembalikan barangnya. Wabillahi taufiq. Naam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk pertanyaan dari saudara kita mengenai barang temuan ya. Jadi jangka waktunya adalah 1 tahun bukan 3 bulan atau lebih. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya masih dari layanan WhatsApp di 081175500606. Untuk saudara kita yang ingin bertanya langsung silahkan ke nomor yang sama melalui telepon langsung dan ingat kembali untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya terkait zakat penghasilan Ustadz. Jika pendapatan seorang itu fluktuatif Ustadz, apakah wajib zakat? Bagaimana ketentuan zakatnya dan berapa nisab juga tarifnya Ustadz? Kata Anda, rupiah Anda terkena zakat bila sampai senilai 85 gram emas, sekitar sekarang 160 jutaan. Nah, 170 jutaan. Bila Anda punya hari ini rupiah 170 jutaan atau emas
85 gram ke atas dan sudah berlalu 354 hari. Naik, turun, masih di atas ambang batas 85 gram, maka setelah 1 tahun, berapapun nilai uang Anda di waktu itu selagi di atas nisab, kali 2,5% itu yang diberikan kepada para mustahiknya, para miskin. Wallahi taufiq. Naam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Dari pertanyaan saudara kita mengenai zakat penghasilan ini. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan kepahaman juga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp dan kita juga menunggu telepon antum untuk yang bergabung melalui telepon langsung di nomor yang sama di 081175500606 dan selalu kita ingatkan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya. Dan kita juga mengucapkan barakallahu fiik, jazakumullah khairan untuk antum yang menyimak kita saat ini melalui Asil App. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum bersedekah tapi kita masih mempunyai hutang? Dan sedekahnya cuma sedekah kecil-kecil aja Ustadz. Seperti sedekah subuh, setiap harinya dirutinkan itu minimal 1.000 atau 2.000 rupiah per hari. Tetapi kita masih mempunyai hutang, apakah sedekah kita ini diterima Ustadz? Jazakallahu khairan. Semoga diterima Allah. Ya. Nah. Dan alhamdulillah itu. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan sedekah yang antum lakukan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ingatkan juga untuk lebih fokus untuk membayar hutangnya ya. Baik, kita akan lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Saya berjualan kue Ustadz secara online tanpa stok barang. Jika ada pesanan, baru saya membeli atau pesan kue ke supplier atau produsen sekaligus meminta mereka mengirim kue tersebut ke alamat pembeli saya. Apakah jual beli seperti ini dibolehkan Ustadz? Sebagai dropshipper, apakah harus menyerahkan sendiri objek jual beli ke pembeli? Nah Ustadz. Uang kemana? Ke Anda atau ke apa Ustadz? Nah Ustadz. Beliau ini uangnya diterima oleh siapa? Tidak disampaikan di sini Ustaz. Baik. Kalau bentuknya dia hanya membantu menjualkan, ya, bukan jual beli langsung, risiko ditanggung oleh supplier, maka ini wakalah boleh. Dapat fee dia sekian persen dari transaksi tersebut. Tapi kalau dia jual beli, maka dia harus risiko dia yang menanggung. Dia menerima barang, dia menyerahkan barang. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita coba terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin tanya Ustaz. Baik, dengan siapa di mana Pak? Ya, saya Hadi di Bekasi Ustaz. Iya, silakan Pak Hadi di Bekasi. Ya, saya mau nanya, saya kan ini ada usaha jual beli kredit, insya Allah dengan akad syar'i ya. Nah, ini jadi skemanya gini Ustaz. Saya ada orang mau beli barang ke saya, beli di toko tersebut. Kita bareng nih beli nih ke toko tersebut ya kan. Dia milih barangnya misalkan TV 42 in. Nah, terus saya beli ke toko itu bareng sama dia. Terus beli, udah saya miliki lah, udah saya pegang, udah saya kuasain ini barang. Nah, baru saya akad di situ sama orangnya yang mau beli dengan akad insya Allah akad syar'i, tidak ada denda keterlambatan. Gitu. Ini kalau skema kayak gitu gimana Ustaz? Apakah sudah benar secara syar'i Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah benar. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Pak Hadi di Bekasi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban Ustadz tadi. Baik, untuk antum yang ingin seperti Pak Hadi silahkan ke 081175500606 untuk bertanya langsung mengenai persoalan antum seputar muamalah kontemporer tentunya. Insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita, Ustazuna
Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita coba terima di belakang Pak Hadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya. Ismail dari Lampung, Ustaz. Dari Lampung, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Begini, Ustaz ya. Saya tanya ini masalah ya. Bagi hasil dengan apa? Pekerja dengan pemilik tanah gitu, Farwan kan. Itu biayanya gimana, Ustaz? Biasanya pengelola yang Ya. menanggung biayanya. Ya, pemilik tanah begini, Ustaz ya. Pupuk segala macam apa biaya bajaknya itu apa dihitung dulu biaya pengeluaran apa langsung dibagi langsung gini, Ustaz. Umpamanya Biasanya singkong ya dapat duit 15 juta ya. Umpamanya Ya, saya singkong jelaskan. dapat duit 15 juta. Itu kan kalau dipotong biaya-biaya operasionalnya itu kan ya berkurang, kan. Jadi kalau santai langsung bagi 7,5 juta per pengelola milik tanah, apa itu benar, kan? Apa salah? Apa dihitung dulu biaya operasionalnya gitu, pupuknya, bajak tanahnya gitu. Kan. Saya jelaskan, Bapak. Kalau umpamanya yang dibagi itu adalah hasilnya, yaitu singkongnya. Atau kalau sudah menjadi uang, uangnya. Maka pengelola kalau umpamanya langsung akan dibagi dapat 10 juta penjualannya, dibagi 5 juta, 5 juta. Tentu kalau dia merasa rugi, jangan baginya 50-50, bagi 75 atau 70-30, sehingga 7 juta untuk pengelola, 3 juta untuk pemilik lahan. Biasanya sebagian daerah namanya pertigaan sawah, dibagi 3, 2/3 untuk pengelola, 1/3 untuk pemilik lahan sawah. Karena biaya yang mengeluarkan semuanya pengelola. Taib. Cukup, Pak? Cukup, Pak. Terima kasih ya. Taib. Taib, jazakallah khairan untuk Bapak atau saudara kita yang di Lampung yang bertanya langsung melalui 081175500606. Dan untuk yang di belakang saudara kita seperti Pak Hadi dan juga yang ada di Lampung tadi, silahkan ke nomor yang sama untuk lebih bisa langsung bertanya kepada guru kita. Taib, sambil menunggu kita coba jawab pertanyaan yang sudah ada di layanan WhatsApp kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, salah satu tradisi di sebagian masyarakat adalah adanya harta pusaka tua yang diberikan kepada perempuan, Ustadz. Harta pusaka seperti ladang atau sawah. Nah, ya, ladang atau sawah kepada perempuan. Nah, yang diwariskan secara turun-temurun, Ustadz. Kemudian ibu kami rahimahullah dapat sebuah rumah peninggalan nenek dan kakek kami dari paman. Kami menyerahkan rumah itu kepada kami sebagai ahli waris. Paman kami menyerahkan rumah itu kepada kami sebagai ahli waris. Namun ada perbedaan pendapat antara saudara ibu kami itu mengenai rumah ini. Apakah harus kami menerima rumah ini, Ustadz, atau kami harus menolaknya? Nah, Ustadz. Lebih baik Anda tolak. Baik. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz. Dan untuk antum dan antuna yang menyimak hari ini, barangkali juga perlunya persoalan sama, ini bisa jadi kepahaman juga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Ustadz, apakah anak angkat berhak atas harta warisan? Kemudian anak tersebut sudah dirubah nasabnya oleh orang tua angkat. Apakah hukumnya merubah nasab? Hani dari Kandis, Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, merubah nasab, menasabkan orang pada bukan ayahnya, itu merupakan dosa besar. Ya, dan anak angkat tidak ada hak warisnya. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudari kita Hani di Kandis Riau, ya, mudah-mudahan ini menjadi kepahaman untuk yang bertanya dan juga jawaban untuk kita semua yang ada di kesempatan pagi hari ini. Kita jawab pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita.
Sambil kita juga tunggu telepon antum di 0811755606. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ana usaha di bidang konveksi atau home industry Ustadz. Bekerja sama dengan sistem jual putus barang, itu dengan pihak online shop. Nah, pihak online shop ini memberikan uang down payment atau DP untuk produksi barang. Apakah uang atau usaha konveksi tersebut wajib zakat? Bagaimana perhitungannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Down payment boleh, ada masalah. Berdasarkan asal dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mengenai zakat, kalau barangnya yang Anda beli dan Anda jual, yaitu bahannya benang dan kancing dan seluruhnya milik Anda wajib menzakatkannya. Tapi ini Anda membuat sesuai pesanan, berarti barang bukan milik Anda. Yang zakat Anda hanyalah uang Anda terima saja. Bila sampai nisab dan sudah 1 tahun. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai persoalan ini. Mudah-mudahan menjadi jawaban dan kepahaman. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk antum yang ingin bertanya langsung silahkan ke 0811755606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Putri Rara di Purbalingga. Oh, Putri Rara, Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mohon pencerahannya Ustaz. Ini kemarin saya menjual tanah, tapi tanah itu sudah kita tawarkan sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, setelah itu baru 2 tahun berikutnya itu tanah terjual. Apakah itu terkena zakat, Ustaz? Nah. Mohon pencerahannya. Itu dijual tujuannya untuk apa, Ibu? Ya? Dijual untuk apa? Kemarin dijual alhamdulillah untuk memberangkatkan kemarin dijual untuk memberangkatkan umroh adik dan kakak-kakak semua, termasuk anak dan menantu, dan masih ada sisa, kemudian ya sekitar 150 juta. Itu terkena zakat apa tidak, Ustaz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam. Bila seseorang menjual, tujuannya adalah mencairkan uang dan uangnya untuk kebutuhan, ya, maka tidak ada zakatnya. Kecuali uang itu sudah sampai nisab dan masih belum dipakai untuk kebutuhan, maka ada zakatnya. Zakat uang bukan zakat perdagangan. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudari kita Putri Rara di Purbalingga ya mengenai hal ini, mudah-mudahan bisa diberikan kepahaman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk antum yang ingin menelpon sama seperti saudari kita yang di Purbalingga tadi, silahkan ke 0811755606. Baik, kita jawab pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ada seorang wafat dan sebelum wafat ikut arisan dan punya kewajiban atau utang arisan. Apakah arisan tersebut diteruskan oleh ahli waris atau menjadi utang yang segera harus dibayarkan lunas? Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khairan. Dia statusnya sudah dapat atau belum? Katanya udah ikut arisan Ustaz, jadi masih ada tanggungan arisannya. Dia sudah dapat atau belum? Tidak dijelaskan Ustaz. Kalau dia sudah dapat, berarti dia baru punya hutang. Nah. Kalau dia belum dapat, dia punya piutang. Baik. Ya, apakah harus diteruskan? Terserah ahli warisnya. Kalau mau meneruskan, silakan. Kalau tidak, bisa di-cut. Nah. Kami belum dapat ahli waris kami, maka silahkan diganti oleh yang lain dan dia bayar uang yang sudah dibayar oleh ibu kami atau bibi kami dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dari pertanyaan saudara kita mengenai warisan ini ya, mudah-mudahan
Ya, arisan maksudnya. Untuk antum yang bertanya persoalan ini. Kalau dia sudah dapat, Nah, berarti dia punya hutang kepada anggota lainnya. nah, Maka wajib sisa yang belum dia bayarkan kepada seluruh anggota arisan yang lain. baik. Ambilkan dari hartanya warisnya. Baik. Barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk yang bertanya mengenai arisan ini ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari menunggu telepon antum di 0811-755-0606 untuk antum yang ingin bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, Ustadz seperti apa hukumnya kita mengajak keluarga ke pasar malam yang di sana ada permainan dan untuk menikmati permainan tersebut perlu beli karcis lagi agar bisa dapat ikut bermain. Terkadang permainannya ada hadiahnya juga Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Bila ada karcis dan ada permainan yang mendapatkan hadiah, di sini ada perjudian. Ya. Nah. Haram untuk menghadiri kegiatan di mana dosa besar dilakukan di sana. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan nasihatnya untuk antum yang bertanya mengenai pasar malam dan juga permainan yang disediakan di sana untuk tiket dan juga karcis yang didapat. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari layanan WhatsApp kita. Dari saudara kita yang bertanya, hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, Ustadz, suami saya bekerja di perusahaan distributor bagian finance accounting, Ustadz. Secara aktivitas usaha, insya Allah tidak ada berhubungan dengan perusahaan yang ada unsur riba. Nah pertanyaannya Ustadz, karena job desk-nya adalah menunaikan, membuat laporan keuangan, itu ditemukan adanya biaya bunga bank setiap bulannya dan harus dijurnalkan sebagai bagian dari job desk yang dijalankan. Kemudian kami sepakat untuk menghitung pendapatan yang kurang bersih berdasarkan jam kerja yang didapat juga nilainya. Yang ingin ditanyakan Ustadz, bagaimana cara kami menyalurkan uang syubuhat ini? Apakah diperbolehkan dana tersebut digunakan untuk membantu melunasi hutang orang tua, baik yang riba ataupun non-riba? Qadarullah orang tua masih memiliki beberapa hutang kredit kendaraan dari leasing dan hutang-hutang lain yang tidak mungkin kita ketahui jumlahnya dan itu tidak sedikit. Mohon nasihatnya Ustadz, barakallahu fiik. Bila di perusahaan Anda bekerja di perusahaan menjurnal, mengaudit pembayaran bunga riba atau mendapatkan bunga riba, maka itu adalah pekerjaan yang haram. Atas pekerjaan yang haram itu Anda berdosa, walau tidak digaji. Sekarang, atas pekerjaan yang haram Anda mendapatkan gaji, maka gajinya pun tidak halal. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya, hamba Allah ini bisa paham dan diberikan solusi dari permasalahan yang ditanyakan dan juga paham dari jawaban serta nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, saya pedagang tisu. Tempo hari ada pembeli pesan 180 pieces tisu. Namun saya hanya punya 1 pieces Ustadz. Saya bilang kepada pembeli, maaf saya belum ready 180. Dan kalau berkenan, transfer di depan kami siapkan barangnya. Harapannya pembeli tersebut batal dan tidak jadi belanja. Tapi ternyata ditransfer Ustadz. Dan saya terpaksa penuhi pesanan. Apakah transaksi tersebut dilarang dalam syariat Ustadz? Jazakallahu khairan. Iya, dilarang. Ya, karena Anda menjual barang yang belum Anda miliki. Tapi kalau Anda lakukan dengan spesifikasi, namakan dengan akad istisna, itu tidak ada masalah. Nah. Seperti apa itu istisna? Saya menjual kepada Anda tisu wajah atau tisu toilet atau tisu makan atau tisu dapur sekian kilo atau sekian jelas rinciannya dengan harga sekian. Bisa minta bayar DP atau lunasi depan.
kemudian Anda beli lagi, lalu kemudian Anda serahkan. Billahi taufiq. Naam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai soal pembelian tisu ini ya. Taib. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Di 0811 755 0606 sepertinya ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, Assalamualaikum Bapak di mana? Ini di Padang. Iya, silakan Bapak yang di Padang pertanyaan kepada Ustaz. Ya, banyak. Ya, silakan Pak. Kalau bisa. Iya. Iya, dari Padang nih. Ya. Bapak, afwan Pak, bisa dikecilkan volume televisinya Pak? Hah? Televisinya dikecilkan saja volumenya Pak, suaranya. Iya. Dikecilkan dulu ya Pak. Ya, Pak. Iya, silakan Pak. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Ini saya punya tanah dulu dibeli. Dibeli tanah itu ya sekitar 100 jutaan. Sekarang udah 20 tahun dijual 1 M. Itu kan harus dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi kalau zakatnya itu saya mempunyai anak apa itu anak angkat ya, karena ibunya udah meninggal. Dulu diambil waktu dia umur 15 tahun, umur 15 hari. Nah, jadi sekarang udah dewasa, udah aku serahkan sekolah, udah SMA. Apakah zakat itu dibayarkan, dikasih sama dia aja, bagaimana itu Ustaz? Itu pertanyaannya. Nah, Bapak menjual tanah, sudah dijual atau belum? Sudah terjual. Uangnya dapat 1 miliar. Sudah terjual tanahnya Ustaz. Nah, jadi zakatnya itu mau aku bayarkan kepada anak angkat saya itu, ke situ aja dibayarkan jam mana gitu. Dia masih hidup dengan Anak Bapak atau dia. sudah tidak? Hah? Dia masih hidup dengan Bapak atau tidak? Sudah mandiri? Masih dengan aku hidupnya, ya masih disekolahkan. Kalau masih dengan Bapak tidak boleh. Tidak boleh ya Pak. Iya, karena Bapak dapat manfaat dari zakat Ya. tersebut. Jadi kalau seharusnya itu dikeluarkan kemana tuh Pak? Oh, Ustaz. Ya. Pada fakir miskin tetangga, kerabat yang Bapak tidak menanggung biaya hidup mereka. Ya. baik. Itu Pak. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kita yang ada di Solo ya, Sumatera Barat. Mudah-mudahan bisa paham dari jawaban guru kita tadi mengenai zakat yang dikeluarkan. Taib. Kita kembali informasikan untuk antum yang menelpon itu jauhkan dari pesawat televisinya atau mengecilkan volume televisinya untuk lebih jelas pertanyaan yang disampaikan dan juga jawaban nantinya. Taib, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di layanan WhatsApp kita. Sembari kita tunggu telepon antum di nomor yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, Ana memiliki beberapa petak sawah. Apakah zakat yang dikeluarkan dari hasil tani itu setelah dikurangi biaya-biaya pertanian seperti biaya tanam bibit, biaya mencangkul, dan sejenisnya dari Sukabumi Ustadz? Nah. Tidak. Bila yang Anda dapatkan sampai nisab 700 kilo ya, Nah. maka wajib Anda keluarkan langsung 1/10-nya 70 kilo. Alhamdulillah itu. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai persoalan zakat ini. Baik, sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan untuk hari ini di 081175500606. Dan seperti biasa sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkura, Ustaz. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla selalu melindungi kita dalam setiap keadaan, lagi keadaan hari-hari ini
kondusivitas di berbagai daerah di negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita mendoakan kepada Allah agar Allah memberikan keamanan dan ketenangan bagi negeri kita tercinta ini. Dan jangan kita menjadi bagian merusak kondusivitas tersebut. Semoga bermanfaat. Baik, barakallahu fiik. Wassalamualaikum Nabi Muhammad. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan juga waktu serta ilmunya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar muamalah kontemporer. Dan seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga kondusivitas dan juga keamanan negeri kita ini. Dan kita bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjaga stabilitas keamanan negara kita dan diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah dan juga menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih untuk perhatian antum, jazakumullah khairan untuk yang sudah menelpon di 0811755606 ataupun melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Kita bermohon juga kepada Allah, semoga dimudahkan pekan depan kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum seperti muamalah kontemporer. Tetap di Asil TV dan nikmati tayangan-tayangan bermanfaat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan untuk semua salah kata dan kilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta